Halo guys, sekarang hari Rabu tanggal 26 Ramadan, tepatnya 27 April, dan sekarang baru selesai hujan di Jamiah Islamiyah. Masih ada genangan air dan sedikit basah di permukaan halaman Masjid Bin Bas. Dan itu para panitia iftar, para panitia pembagian iftar lagi siap-siap untuk bagi-bagiin, bukan bagi-bagiin, untuk ngegelar sejadah-sejadah untuk iftar di halaman. Bisa kita lihat lumayan banyak dari berbagai negara yang menjadi panitia, cuman nggak ada orang Indonesia. Udah mau digelar, jadi di bagian sini bakal digelar juga. Tapi yang pertama di bagian sono, karena bagian sono nggak terlalu basah, di sini masih agak basah, jadi terakhiran. Sekarang saya mau akan ajak jalan-jalan ke kuliahan ya guys ya. Oke guys, sekarang saya udah berada di atas untuk di depan kuliahan ya. Dan itu posisi saya tadi di sana di Masjid Bin Bas. Nah, dan itu nih nggak tahu nih panitianya mau bawa karpetnya di mana. Dan nih lihat masih basah habis hujan tadi. Itu juga jalanan masih basah ya guys ya. Nah, di sini saya akan jalan-jalan ke kuliahan. Karena sekarang libur, sekarang masih libur, jadi kita jalan-jalannya di luar aja. Dan ini adalah kuliah Al-Quran guys ya, kuliah Al-Quran wa Dirasat Islamiyah. Nah, syarat masuk ke kuliah Quran ini ya tentu harus hafal 30 juz, karena bakal diuji terus tuh. 30 juz bakal diuji setiap semester. Dan kalau di kuliah Quran ini keunggulannya kalian bakal dapat belajar qiraat yang lainnya. Dan di sini ada lorong penghubung antar kuliah. Biasanya pintu sana dibuka dan pintu sini dibuka kalau lagi masuk. Dan ini kuliah Quran, sebelahnya adalah kuliah hadis. Nah, ini Kuliatul Hadis wa Dirasat Islamiyah. Ya, sama kayak kuliah Al-Quran dan Dirasat Islamiyah. Nah, kalau masuk ke fakultas hadis ini sebenarnya nggak banyak syarat kayak kuliah Quran. Maksudnya syaratnya samalah kayak kuliah-kuliah yang lainnya gitu. Bisa bahasa Arab gitu. Nggak perlu punya hafal banyak hadis atau gimana. Yang jelas di kuliah hadis ini keunggulannya kalian bakal ngafal banyak hadis. Dan juga kalian bakal tahu tentang takhrijul hadis, cara mengeluarkan hadis, dan banyak juga menghafal nama-nama perawi atau ulama hadis. Pokoknya yang berkaitan dengan hadis dan takhrijul hadis dan mustalah hadis, masya Allah di sini ya. Dan kuliah kan di semua kuliah pasti ada hafalan hadis. Nah, di kuliah hadis ini hafalan hadisnya satu semester 150 hadis, kecuali di semester 1. Kalau di semester 1 itu sekitar 50 hadis doang. Nah, kalau semester 2 ke atas 150 hadis. Nah, kalau yang hafal hadisnya cuman dari nama sahabat aja ya. Nggak sama sanad-sanadnya sampai habis, karena bakal kepanjangan dan susah. Dan ini adalah kuliah orang Indonesia, paling banyak kuliahnya di sini, yaitu di kuliah dakwah dan usuluddin. Kuliah itu dakwah wa usuluddin. Di sini ada lorong penghubung antar kuliah. Jadi 3 kuliahan ini terhubung, maksudnya ya sebelahan banget gitu, masih satu halaman. Dan kenapa ini kuliah Indonesia? Karena banyak sekali orang Indonesia yang kuliah di sini. Dan orang Indonesia paling banyak kuliahnya di dakwah gitu.
Dan kuliah dakwah dan usuluddin ini ya seperti namanya, usuluddin gitu. Jadi keunggulannya adalah memperdalam ilmu-ilmu akidah beserta mempelajari penyimpangan agama gitu, dan belajar adian juga, pelajaran adian yaitu pelajaran agama-agama lain yang kemungkaran agama-agama lain gitu loh. Jadi kesesatan agama lain yang bisa memadorotkan agama Islam. Pokoknya sangat mendalami sekali di bidang akidah atau tauhid di sini ya, di Kuliatud Dakwah dan Usuluddin. Mari kita lewat ke sini. Nah, kuliah yang saya tempati sekarang adalah kuliah syariah. Kuliah syariah misah ya teman-teman. Ini 3 kuliah ini bersatu, dan kuliah syariah misah. Ada di sana. Oke. Ini ada gedung kuliah syariah. Gedung kuliah syariah. Nah, bisa dilihat tulisannya Fakultas Syariah atau Kuliatus Syariah. Nah, ini gedung kuliah syariah, ini gedung baru, ini gedung lama. Ini gedung lama kuliah syariah, ini gedung baru kuliah syariah. Itu dulu. Nah, sekarang kuliah syariah, ini gedung barunya, gedung lama cuma sampai situ tuh, perbatasan sini nih. Nih lihat tangan jari saya nih. Nah, di sini ada, ini kan jendela-jendela, ini jendela-jendela. Nah, ini tuh pembatas. Nah, di tengah-tengahnya tuh pembatas. Nah, kuliah syariah dari situ, dari pembatas ini sampai sini gedung baru, itu kuliah syariah. Nggak sampai ujung ya. Nah, yang ujung itu untuk kuliah apa? Itu kuliah anzimah. Ya, kuliah anzimah atau manajemen gitu. Kuliah anzimah, manajemen tata negara di sini. Gitu. Jadi untuk ini fakultas syariah, ini fakultas anzimah. Gitu. Dan di sini bukan cuma anzimah, ada kuliatul qada, perhakiman gitu kan, perkodian. Kalau kalian tahu tentang tata lekat negara, mau jadi algojo atau mau jadi hakim ya, atau mau jadi kodi gitu ya, kalian bisa masuk kuliah kodo. Di sini ada kuliah kodo sama kuliah anzimah di sini ya teman-teman. Nih, nah seginilah. Nah, ini gedung ini. Nah, ini yang di mark sama tangan saya. Nah, segini. Ini kuliah anzimah sama kuliatul qada. Dulunya ini juga gedung kuliah syariah, tapi setelah dipisah antara tadinya qada sama anzimah itu masuk ke fakultas syariah juga sih. Gitu, karena dipisah ya udah. Jadi gedung syariah cuma sampai sini deh. Set. Nah, batas ini gedung syariah lama dan ini gedung syariah baru. Gitu. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Semoga antum paham. Kalau nggak paham silakan tulis di komentar. Dan lihat nih, becek ya. Ada suara percikan air karena ini basah. Dan ini ada sumbangan kitab. Kalau kalian punya kitab bekas, dia sumbangin di sini. Nah, di sini masukin kitabnya, ntar terus kita tutup lagi. Ntar dia jatuh ke dalam. Untuk nyumbang kitab bekas nanti bakal dimanfaatkan sama jamiah kayaknya itu. Ya, itu dari jamiah. Dan kita lihat teman-teman, ternyata gelar iftarnya itu panitia iftar ternyata nggak gelar di situ. Biasanya gelar di situ guys, tapi kayaknya mungkin karena lebih basah dan lembab, di sini lebih kering, jadi kayaknya dipindah ke sini semua gitu guys. Nah, ini kuliah anzimah dan qada, dan di sini adalah kuliah syariah gitu. Kalau antum tanya fakultas yang paling banyak fasilitasnya dan paling lengkap adalah fakultas syariah, karena emang fakultas syariah ini adalah fakultas unggulan di Saudi, dan banyak juga orang Indonesia yang di fakultas syariah, tapi tidak sebanyak yang di dakwah. Nah, jadi di dakwah itu lebih banyak orang Indonesianya. Cuman kalau di sini lebih banyak orang Saudinya, karena orang Saudi lebih banyak ke fakultas syariah. Keunggulannya apalagi karena memang kalau ijazah dari fakultas syariah itu bisa masuk kerja di mana-mana. Beda dengan fakultas dakwah, hadis dan Al-Qur'an, itu paling keterimanya hanya di lembaga gitu, lembaga pengajar dan hayat dirosah gitu loh. Tapi kalau di fakultas syariah bisa masuk ke mana-mana gitu, termasuk anzimah ya, anzimah. Nah, kalau kuliah qada itu bisa masuk ke
perhakiman gitu, bisa kerja di bagian hakim gitu. Paham kan ya? Semoga antum paham gitu. Dan di sini bukan berarti nggak ada orang Saudi. Di sini ada orang Saudi, ada orang Saudi, tapi tidak sebanyak di kuliah syariah gitu loh. Ya, tapi banyak juga orang Indonesia di syariah, tapi tidak sebanyak di kuliah dakwah gitu. Gitulah. Untuk fasilitas jelas lebih lengkap di kuliah syariah, ada eskalator segala gitu. Lift juga banyak banget. Kemudian proyektor ada, dan proyektor semua kuliah kayaknya ada. Cuman kalau di Fakultas Syariah itu ada, di gedung barunya itu ada papan tulis digital gitu. Jadi pakai tangan pun bisa nulis gitu di papan tulisnya tuh, pakai proyektor gitu papan tulisnya. Pokoknya keren lah, nggak perlu pakai spidol. Kalau kalian lihat vlog saya di waktu di Fakultas Syariah, kalian pasti bakal tahu. Segitu aja guys ya. Mungkin penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf, ini masih mendung, masya Allah. Biasanya kalau hujan gini, biasanya anak-anak UI pada buat story gitu loh. Kenapa? Karena seneng. Karena di Saudi ini cuma 2 kali hujan dalam setahun. 2 kali loh, bukan 2 musim, tapi 2 kali dalam setahun. Nah kalau lebih dari 2 kali berarti itu karena sholat istisqa gitu. Kemarin kita di musim dingin sholat istisqa berapa kali, hujan sempet. Dan sekarang tanpa sholat istisqa, alhamdulillah di bulan Ramadan ini, tanggal 26 Ramadan, hujan ya teman-teman. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.